warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kampus Pikiran. Jadi nama saya Jadi nama saya Diva Mala. Nama saya Sunyarni Wijaya. Nama saya Fasra Alfamudum. Nama saya Mutiara Salsa Bila Abdillah. Nama saya Vita dari Bunda. Menurut pandangan kami, narkoba merupakan zat adiktif yang dapat merugikan di lingkungan sekitar, baik kesehatan fisik maupun mental. Lalu berikut adalah wawancara kami dengan staf rehabilitas rumah kita. Bapak, sebelumnya terima kasih ya Kak ada memberi kesempatan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu, mengapa penyalahgunaan narkoba ini bisa terjadi di sekitar kita? Sebetulnya prinsipnya kan karena ada supply dan demand. Jadi ada supply dari produser, dari bandar-bandar ke target. Di samping itu juga ada permintaan dari orang-orang yang menggunakan. Jadi prinsipnya itu, jadi ada supply dan ada permintaan. Baik Bapak, kemudian jenis narkoba apakah yang sering digunakan oleh para... Kalau menurut data sekarang, itu yang di tahun 5 tahun terakhir itu lebih banyak ke stimulan. Stimulan itu dari zat yang digunakan itu sabu-sabu sama ekstasi stimulan. Tapi kalau yang sifatnya depresan itu lebih kepada ganja sama yang sifatnya sedatif kayak pil-pil koplo kayak gitu. Pil-pil koplo itu kan untuk mereka yang kalangan menengah ke bawah, cuman jarang dikonsumsi oleh orang yang sudah berumur. Jadi mereka kita temukan dari kasus itu biasanya untuk yang golongan pemula, remaja, sama orang-orang sekitar usia 20-an gitu, yang koplo itu tadi. Karena kan dijual bebas Pak koplo. Jadi 4 ya tadi. Sabu, ganja, ekstasi, sama pil koplo itu yang paling banyak. Kemudian apa sih Pak efek samping yang dirasakan setelah menjadi pecandu narkoba sehingga bisa sampai ke tahap rehabilitas? Jadi kan kalau kita golongkan kan, jadi kan efek dari penggunaan narkoba itu kan sebenarnya ada 3 kan, ada halusinogen, ada stimulan dan ada depresan. Nah, efek dari penggunaan narkoba itu tergantung karakteristik dari sifat 3 tadi itu. Jadi kalau yang stimulan itu karena dia merangsang susunan saraf pusat, jadi orang bisa lebih banyak aktif bergerak, terus untuk bekerja, terus ada gairah lebih, ada tenaga lebih dalam dirinya kayak gitu yang stimulan. Kalau yang depresan kan menekan susunan saraf pusat. Koplo, alkohol dalam jumlah rendah itu kan menekan susunan saraf pusat. Terus heroin, morfin itu. Nah, kalau yang halusinogen ini kedua-duanya, jadi dia menimbulkan efek halusinasi. Contohnya kayak sekarang lagi ngetren itu ketubung atau jamur mushroom atau LSD. Nah, kasus ketubung itu juga tinggi. Kalau kemarin kita tahu di daerah mana, Kalimantan gitu ya, yang ketubung itu ya. Nah, sampai mereka rehabilitasi itu kan karena mereka sudah pada tahap kecanduan sehingga mereka harus direhabilitasi. Cuman kan masuknya rehabilitasi ini macam-macam, ada yang voluntary, ada yang melalui tertangkap dari pihak aparat dulu, ya macam-macam. Kemudian bagaimana sih Pak peran media massa dan masyarakat dalam mengedukasi mengenai narkoba ini? Sebetulnya peranan dari masyarakat juga sangat kita butuhkan kalau kita bicara soal penanggulangan secara keseluruhan. Artinya ada keterbukaan dan peranan masyarakat yang memang harus sejalan dengan pemerintah. Dalam hal ini kan kalau di pemerintah ada penanggulangan narkoba kan diwakili oleh BNN. Jadi memang harus sejalan. Ada keterbukaan dari masyarakat yang bisa sejalan dengan program pemerintah. Kemudian bagaimana dampak-dampak yang diperoleh dari penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan sosial seperti keluarga dan sekolah? Kalau dari lingkungan sekolah itu ada banyak kasus yang gurunya itu melapor ke pihak pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh BNN, atau mereka datang langsung ke tempat lembaga rehabilitasi. Mereka bercerita kalau anaknya itu menggunakan koplo, terus jarang masuk, HP dijual, sepeda dijual. Artinya sudah ada permasalahan yang terjadi. Gurunya datang terus memberikan surat peringatan bahwa anaknya nggak pernah masuk. Nah, hal-hal semacam itu kan mengganggu di sekolah tentunya. Kalau di lingkungan sudah pasti, karena narkoba ini kan ketika dikonsumsi juga merubah pola pikir dan berdampak kepada perilaku. Kebanyakan mereka perilakunya akhirnya menjadi kasar, menjadi berbohong. Terus untuk memenuhi kebutuhannya terhadap narkoba itu tadi mereka harus melakukan tindakan kriminal dan lain-lain. Lalu langkah untuk dapat diambil seorang menangani deradikasi mental yang ditimbulkan karena adanya penyalahgunaan? Apa tadi istilahnya? Langkah-langkah untuk menangani kasus ini penyalahgunaan narkoba. Ya, kita memberikan edukasi ke masyarakat bahwa salah satu yang bisa kita lakukan adalah mengkampanyekan tentang hidup sehat tanpa narkoba. Saya selalu mempromosikan itu. Jadi kalau bahasa saya sih secara ekstrim saya bilang hidup sehat tanpa narkoba. Atau saya selalu bilang lebih ekstrim lagi karena saya juga ada Surabaya ngomong hidup sehat tanpa mendem. Hidup sehat tanpa mabuk. Itu saya selalu buat hashtag di Facebook, di Instagram, di mana-mana. Jadi hidup sehat gak pakai mendem. Karena kan lebih mengena kalau Surabaya dibilang seperti itu kan. Jadi lebih kepada promosi hidup sehat.
kemudian bagaimana nih Pak evaluasi dan pengukuran keberhasilan dari pihak rehabilitas sendiri terkait dengan perbaikan moral Mas? Perbaikan moral ya. Jadi gini, di dalam rehabilitasi ada beberapa instrumen yang kita gunakan. Pertama kan ada yang sering kita gunakan tuh WHQL, menilai dari kualitas hidup mereka dari sisi fisik, dari sisi lingkungan, dari sisi keluarga. Jadi ada instrumen yang kita gunakan. Jadi WHQL itu dilihat perkembangannya. Itu untuk mengukur derajat kebahagiaan seseorang, kualitas hidup seseorang. Itu ada alat-alat yang kita gunakan instrumen itu. Di samping ada resume dari konselor yang bersangkutan terhadap kemajuan perubahan perilaku yang sudah dilakukan. Jadi Pak, saya mau bertanya, apakah ada sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di dalam fasilitas rehabilitasi yang ada? Kalau sistem sih memang kita gunakan sistem yang kuat ya. Yang pasti kalau di dalam rehab itu rulesnya, peraturannya harus jelas. Jadi yaitu no sex, no violence, no steal, dilarang mencuri, sama no drugs, dilarang menggunakan. Jadi peraturan itu memang belum ketat. Jadi kalau ada besukan selalu kita spot check. Terus orang yang ketemu hanya keluarga inti, pacar, teman, semuanya nggak kita izinkan, tetangga pun nggak kita izinkan. Nah, jadi harus benar-benar keluarga inti yang dalam hal ini diwakili oleh orang tua. Kalau nggak ada orang tuanya ya kakak. Untuk selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh staf rehabilitasi? Tantangan apa ya? Kalau tantangan sih banyak sih. Apa bukan artinya menjadi dinamika, menjadi suka duka itu banyak. Tantangan dalam hal apa nih? Tantangan menangani pasien-pasien tersebut, misalnya kalau misalkan ada yang nggak kooperatif gitu. kita punya tools tersendiri kan untuk menangani teman-teman yang memang tidak kooperatif. Apa dalam bahasa kasarnya itu mokong, bandel, itu memang ya itu tantangan terberatnya, salah satunya menangani orang-orang seperti itu. Atau yang kedua, orang-orang yang sudah berumur, yang masuk dalam umur 45 ke atas. Kita kan paling tua pernah menerima umur 67. Aku mulai pertanyaan tambahan, kalau misalkan buat yang orang-orang yang sudah bekerja seperti itu, gimana sih alasan pemakaiannya itu kenapa sih Pak? Lebih kepada ini sih, lebih kepada karena nganggur sebetulnya. Nganggur, jadi apa namanya, nggak ada beban dalam hidupnya. Terus dia nongkrong dengan anak-anak muda-muda di warung-warung. Terus dia karena dia nggak bekerja, nganggur aja ya, katutan sama anak yang muda-muda. Lebih pada nganggur. Jadi kemungkinan ya sebenarnya itu alasannya juga kembali lagi ke karena pergaulan. Iya, pergaulan. Memang yang paling menjadi faktor utama itu pergaulan. Jadi orang tidak mungkin ujung-ujung menggunakan drugs kalau tidak dikasih tahu temannya. Kayak adik-adik ini kan nggak mungkin beli sabu di mana, cara pakainya di mana, kalau tidak ada yang mengajari. Iya. Kalau dari pihak sendiri, kalau misalkan dilihat dari data ya Pak, lebih banyak yang menjumlah itu berapa sih? Yang produktif, kalau dari tempat kami itu umur sekitar 20 sampai dengan 35. 20. Iya. Ada sih, ada cuma nggak seberapa banyak. Kalau yang di tempat saya di rumah kita itu range-nya umur 20 sampai 35. Jadi kalau saya sih lebih menyarankan kepada adik-adik ini, orang-orang yang terlibat dalam penanggulangan ini, lebih menggencarkan lagi tentang brand-brand yang sifatnya itu mematahkan yang negatif. Jadi kalau umpama contoh nih, hidup menjadi lebih indah tanpa gadget, umpama ada apa kayak di toko itu kita lihat life is beautiful without gadget kayak gitu-gitu. Jadi kita rubah persepsi mereka itu. Mereka kan punya mutu-mutu tersendiri terhadap kerusakan ini yang sifatnya mudorot ini, kan mereka punya mutu sendiri. Nom-noman orang kampung cangkruk gak mendem menjadi mutu. Itu remaja ngapain ini malam minggu duduk bertiga tanpa alkohol ya. Nah itu kita rubah, kita harus punya brand-brand sendiri. Malah saya balik kan. Nom-noman tahun 2024 sih mendem. Terus saya ciptakan sendiri. Mencari kesenangan, kebahagiaan itu tidak harus mabuk. Banyak hal yang bisa kita gunakan. Mancing, nonton bioskop, naik gunung, dan lain-lain. Jadi kita memang harus membuat brand-brand sendiri, slogan-slogan sendiri yang untuk mematahkan brand mereka sendiri. Saya lebih sering gaungkan nom-noman opo 2024 sih mabuk. Karena semua itu dari ini deh, dari apa namanya, pergaulan. Jadi bisa dibayangkan kalau kata Kiai itu, bisa dibayangkan kerusakan ini kalau yang buruk saja disiarkan, apalagi yang baik tidak disiarkan, kalah kita itu. Iya kan? Contohnya rumah-rumah bordil, bir, gaina, semuanya kan dikampanyekan sama mereka. Orang jadi tahu kan yang sifatnya negatif. Bahkan termasuk narkoba dikampanyekan. Kenapa hal yang sifatnya kebaikan tidak dikampanyekan? Ya masuk akal kan? Jadi selalu kampanyekan yang baik untuk mematahkan kampanye yang negatif. Terakhir apa nih Pak pesan dan pesan Bapak untuk kami para mahasiswa? Ya membantu program pemerintah dalam kegiatan B4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
Nah, itu tadi wawancara kita bersama Pak Lukman. Dari wawancara tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa narkoba adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa diharapkan bisa untuk tidak menyentuh hal-hal seperti itu. Karena itu dapat merusak kehidupan kita di kemudian hari. Ayo kita jauhi narkoba, hidup sehat tanpa mendem.